mengaplikasikan apa makna sebenarnya Taur itu. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah selaku penyakap, kita harus sadar. Kalau umpamanya kita menebang pohon, tentu kita harus menanam lagi sehingga alam ini tetap lestari. Itu makna yang kita dapatkan daripada perayaan Taur itu. Bapak Ibu, para umat sedharma dan hadirin sekalian, setelah kita melaksanakan upacara Taur, keesokan harinya adalah hari Sipeng atau hari Nyepi. Nyepi atau Sipeng di tahun baru Saka mengawali kehidupan dengan penuh percaya diri bahwa kita mampu untuk mengendalikan sifat-sifat kita, karena manusia itu pada umumnya mempunyai dua sifat yang selalu bergejolak, yaitu sifat-sifat kedewataan dan sifat-sifat keraksasaan. Nah, tentu di dalam hari raya Nyepi ini kita mampu mengendalikan sifat-sifat keraksasaan ini sehingga muncul sifat-sifat yang kedewataan. Nah, di hari yang sepi inilah kita mengevaluasi seberapa besar sifat-sifat kedewataan kita ini dibandingkan dengan sifat-sifat keraksasaan ini. Nah, kalau sifat-sifat keraksasaan ini yang muncul, tentu egonya yang akan lebih. Jadi sifat-sifat keegoan yang muncul. Sehingga dengan berata atau catur berata penyepian, yaitu amati geni, tidak menyalakan api. Tentu yang dimaksud di sini bukan api-api secara nyata, tapi api yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Amati karya, yaitu tidak melakukan suatu kegiatan. Amati lelungan, amati lelangunan, dengan harapan kita semua bisa melihat diri kita ke dalam. Mulat sarire. Dan mendengar kata hati untuk berupaya memperbaiki kualitas kehidupan kita, berbenah diri menjadi lebih baik. Nyepi sebagai hari penemuan sang diri, hal ini akan dapat diwujudkan bila kita benar-benar memiliki dan mengamalkan ajaran serada dan bakti dengan mantap, dengan tulus kepada Hyang Widi. Dalam suasana hening, kita perut dalam keadaan kosong, emosi dan nafsu terkendali, pikiran diarahkan hanya untuk memuja dan merenungkan keagungannya. Ibarat tempayan yang bersih dan jernih berisi air, sasi wimba, haneng gata, misi banyu, natating suci nirmale misi ulan. Jadi bayangan bulan akan nampak jelas, demikian pula yang maha suci. Paratman, Atman yang sebagai penghuni jasmani akan menampakkan diri, atau hanya pada sebuah cermin yang bersih, maka wajah sejati kita akan nampak jelas. Bapak Ibu, para umat sedharma dan hadirin yang saya hormati,
tantangan atau problema besar yang kita hadapi dalam kehidupan ini sebenarnya bukan musuh-musuh kita, atau kalau zaman dulu musuh kita sudah jelas ya, dulu musuh kita, tapi sekarang musuh yang paling sulit itu adalah musuh yang ada dalam diri kita, yaitu angkara murka, loba, serakah, dengki, iri. Ini yang paling sulit untuk memerangi musuh yang ada dalam diri kita, yang nanti mengantarkan kita ke pintu neraka. Jadi loba, kama, keroda ini merupakan pengantar kita masuk pintu neraka. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bisa mengendalikan indria yang tidak terkendali, sehingga kita mampu mewujudkan dharma. Karena dengan dharma kita akan bisa menyeberangi lautan untuk bisa masuk surga, kebahagiaan. Nyepi dapat juga diibaratkan sebagai hari untuk membersihkan diri dari kotoran dan debu-debu, baik berupa emosi dan nafsu. Menurut Bhagawan Gita, hal ini disebut pintu gerbang yang mengantarkan atma menuju neraka. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, kalau kita mampu selalu bersujud, berbakti kepada Tuhan, dalam Bhagawan Gita bab 9 sloka 22 dikatakan, ananyas cintayantomam ya jannah prayo pasati tesam nityam prajanam yoga kasema wahami haha. Barang siapa yang mampu, yang selalu sujud dan berbakti kepadaku, akan aku bawakan apa yang tidak dimiliki, dan akan aku lindungi apa yang dimiliki. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Hindu, kita selalu eling kepada Yang Pencipta, ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Rangkaian terakhir daripada perayaan Nyepi itu adalah seperti apa yang kita saksikan pada siang hari ini, yaitu Dharma Santi, yang mana tujuannya agar umat Hindu yang baru selesai menjalankan tapa berata penyepian bisa memasuki menjalani kualitas kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Aplikasinya dapat dilakukan dengan saling memaafkan di antara sesama umat, sadar bahwa kita selaku umat manusia tidak akan luput dari kesalahan. Maka momentum Dharma Santi inilah kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Dengan Dharma Santi kita bisa melupakan permusuhan, perkelahian yang pernah dilakukan di masa yang lalu dan menghilangkan kecurigaan. Dengan Dharma Santi kita dapat menekan keegoan dan dilaksanakannya evaluasi atas perilaku yang telah dilakukan. Dengan Dharma Santi kita dapat mempererat kerukunan umat beragama yang berada di lingkungan kita. Dan dengan Dharma Santi kita dapat meningkatkan kepedulian sosial di antara sesama umat. Dengan demikian, melalui Dharma Santi kita semua diingatkan agar berusaha
berbuat lebih baik dan menghilangkan perseteruan, permusuhan seperti disebutkan dalam Weda, yo asman dwestiam wayam duismartam wayam be damahah, yang artinya, oh Tuhan, jadikanlah mereka yang kami benci dan juga mereka yang lain agar menjadi sahabat kami kembali. Berdasarkan uraian disingkat di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa perayaan Nyepi Tahun Baru Saka yang merupakan perayaan Tahun Baru Saka ternyata mampu meningkatkan toleransi kerukunan guna menciptakan kedamaian dan kesejahteraan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Nyepi sebagai usaha untuk mencari terang, yakni sebagai terangnya kehidupan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Apa yang terang bagi semua makhluk adalah kegelapan bagi seorang yogi. Tetapi apa yang gelap bagi seorang makhluk adalah terang bagi seorang yogi. Oleh karena itu, dengan gelap dalam Nyepi diharapkan seseorang dapat melihat cahaya yang terang, karena hakikat cahaya itu adalah cahaya kasihnya yang sejati. Untuk mencapai cahaya yang terang itulah kita melakukan berata penyepian dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934. Semoga Hyang Widiwasa senantiasa memberikan perlindungan dan menuntun kita dalam melaksanakan swadharma kita masing-masing. Dan sebagai terakhir saya tutup dengan pantun, kelungkung semarepura kurang langkung nuna sampura, bahasa Bali Pak. Jadi kurang lebihnya mohon maaf begitu Pak. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Demikian Dharma Wacana yang telah disampaikan oleh Bapak I Ketut Lancar. Kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya untuk menyemarakkan suasana pada pagi hari ini akan kami sampaikan tari Bali yang akan disampaikan oleh adik mahasiswi dari STHD Klaten. Waktu dan tempat kami